Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, tentu tidak asing lagi mendengar kata harmoni. Kata harmoni sering dikaitkan dengan rute transportasi yang ada di Jakarta, seperti misalnya Transjakarta. Ada rute Harmoni Lebak Bulus. Tapi mungkin belum semua juga tahu bahwa Harmoni itu sebetulnya adalah nama sebuah gedung. Ketika zaman kolonial itu dianggap sebagai gedung yang terhormat, karena di situ tempatnya berkumpul para sosialita di zamannya. Untuk jelasnya, mari kita dengarkan cerita tentang gedung Société de Harmonie. Tapi sebelum mendengarkan ceritanya, tekan tombol subscribe agar kita bisa terus mendengarkan cerita-cerita yang lain yang tentunya lebih menarik lagi. Sejak kedatangan ke Hindia Belanda melalui pelabuhan Banten, VOC mendarat pada tahun 1596, tepatnya di bulan Juni. Ketika itu, daerah Banten masih sangat sepi, tapi mereka disambut oleh arak, yaitu minuman keras produksi lokal di daerah Jayakarta. Perkembangan warung arak pun begitu pesat, bahkan ketika tahun 1777 telah berderet sekitar 102 warung arak di sepanjang Sungai Ciliwung. Semakin maraknya warung-warung itu menimbulkan keresahan bagi pemerintah Hindia Belanda karena sering terjadi perkelahian yang membawa korban. Pada tahun 1776, Gubernur Hindia Belanda Reinier de Klerk mengusulkan agar dibuat sebuah tempat atau wadah untuk berkumpulnya masyarakat, khususnya Belanda atau masyarakat yang lebih berkelas, sehingga tidak terjadi keributan dan sikap urakan yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Usulan tersebut membangun sebuah gedung sosialita atau yang dikenal dengan istilah société, sehingga masyarakat yang ingin berkumpul dapat melakukan kegiatan yang positif seperti minum minuman yang berkelas, kemudian melakukan dansa-dansa, bahkan diharapkan menjadi tempat bertemunya jodoh. Karena pada saat itu masyarakat Eropa pada umumnya dan masyarakat Belanda pada khususnya tidak mempunyai tempat yang memang dibuat secara khusus untuk mengadakan pertemuan. Pada awalnya masyarakat keberatan ketika usulan itu sudah mulai merebak di masyarakat. Tapi sekitar tahun 1776 mulailah muncul sebuah perkumpulan atau société untuk masyarakat Belanda yang bertempat di Buiten Nieuwpoortstraat atau sekarang adalah Pintu Besar Selatan. Ketika Daendels berkuasa pada tahun 1808, ia memindahkan tempat yang disebut Soos itu dari Pintu Besar Selatan menuju ke pinggiran kota Jakarta yang lebih sepi dan dianggap lebih bersih udaranya, agar perkumpulan itu pun ada dalam atmosfer yang lebih segar. Seperti kita ketahui dari berbagai cerita, Daendels adalah orang yang bekerja cepat dan mempunyai sikap tangan besi. Waktu itu Weeskamer atau Balai Harta Peninggalan memberi anggaran kepada Daendels sekitar 75.000 hingga 80 ringgit untuk membangun sebuah tempat yang baru dan lebih representatif untuk mengakomodir para sosialita di zamannya. Karena memang sikap tangan besinya, Daendels pun akhirnya mewajibkan seluruh anggota militer dan sipil yang bekerja pada pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi anggota société, karena ia harus mengembalikan pinjaman. Bangunan société itu akhirnya berlangsung berdasarkan gambar yang dibuat oleh Letnan Kolonel J.C. Schulze. Mereka tetap menekan biaya pembangunan agar tidak tinggi. Salah satu caranya mereka menggunakan tembok bekas bongkaran kota lama. Sayangnya Daendels sebagai gubernur jenderal pun tidak merasakan ketika bangunan itu jadi, karena pada tahun 1811 Daendels dipulangkan lagi ke Belanda karena Daendels harus bertempur dalam perang Rusia dan mendapat pangkat brigadir jenderal. Pengganti Daendels yaitu Jansen
juga memerintah dalam waktu yang tidak lama karena pada saat itu Belanda harus menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris. Sempat terhenti pembangunan gedung Sociëteit itu, namun akhirnya dilanjutkan kepada gubernur jenderal yang baru, yaitu Raffles. Kebetulan Raffles orang yang sangat apresiatif terhadap karya seni, gedung-gedung yang indah. Ini bisa kita lihat ketika Raffles berada di Singapura. Banyak gedung-gedung yang digagasnya dan kini juga menjadi sebuah cagar budaya yang luar biasa. Akhirnya gedung tersebut selesai dan diresmikan pada bulan Januari 1815. Raffles adalah orang yang mengerti manajemen, sehingga ia memutuskan agar Balai Harta Peninggalan mengambil alih gedung tersebut agar hutang-hutang pembangunan gedung tersebut selesai dengan baik. Laporan penyelesaian deharmoni muncul di media-media pada saat itu dengan berita-berita yang cukup mengesankan dan sangat deskriptif dengan menyebutkan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan tiang-tiang yang indah, lampu-lampu kristal bergantungan, cermin-cermin, dan patung-patung perunggu untuk menghiasi interior gedung tersebut. Pesta yang berlangsung juga sangat meriah. Ketika itu dimulai pada pukul 21 malam, dilanjutkan dengan makan malam, dan berlangsung hingga pagi. Setelah peresmiannya, setiap ulang tahun Belanda pada tanggal 24 Agustus, Gedung Harmoni tidak pernah sepi, karena acara tersebut selalu dilaksanakan di gedung itu, dan para petinggi serta pegawai negeri diwajibkan hadir untuk menghadiri upacara ulang tahun negeri Belanda. Menurut Dr. De Haan, salah seorang penulis yang terkenal pada saat itu, mengabarkan bahwa pesta-pesta yang berlangsung di De Harmoni selalu meriah. Bahkan tidak jarang juga terjadi perkelahian, karena pemerintah Hindia Belanda selalu mengundang dari pegawai yang paling tinggi hingga yang terendah. Tidak kurang dari 600 orang setiap upacara atau acara-acara kenegaraan yang diadakan di gedung De Harmoni tersebut. De Harmoni juga mengakomodir kegiatan kesenian seperti pergelaran musik. Yang rutin adalah pemusik-pemusik dari Korps Musik Militer. Pernah pada tahun 1816, De Harmoni mengadakan konser musik amatir yang menghebohkan masyarakat pada saat itu sehingga dikenal sebagai konser yang cukup besar. Gedung Sociëteit itu kemudian dikenal sebagai Sociëteit De Harmoni, hampir sama dengan gedung Sociëteit Militer, yaitu Sociëteit Concordia. Dan pada saat itu, gedung Sociëteit De Harmoni itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pria, dan Sociëteit Concordia itu dikenal juga sebagai tempat berkumpulnya para wanita. Sangat jarang Sociëteit Harmoni mengundang undangan wanita. Pada masa itu, Sociëteit De Harmoni dianggap sangat bergengsi. Hampir semua pejabat, khususnya pejabat tinggi negara, ingin menjadi anggota Sociëteit De Harmoni, karena menjadi ukuran ketika mereka berada dalam pergaulan yang disebut pergaulan kelas atas atau pergaulan sosialita. Pesta yang diadakan Harmoni tidak hanya selalu dansa-dansi atau pesta musik, tapi mereka juga sering mengadakan semacam bakti sosial. Karena pada tahun 1828, gedung Sociëteit De Harmoni pernah mengadakan sebuah pasar malam. Waktu itu juga ada seorang tukang gigi terkenal yang disebut Lehman Nathan Denta, yang memberikan layanan perawatan gigi gratis untuk masyarakat dan memang membantu rakyat kecil, karena mereka juga merasa sebagai seorang sosialita, berekonomi cukup bahkan berlebih. Mereka juga ada pemikiran untuk membantu masyarakat kecil pada saat itu. Acara pasar malam itu berjalan unik, seperti ada cerita-cerita, ada kera terlatih dari Lapland, burung hantu besar dari Afrika, bajing cerdik, dan ada istilah jangkrik gagah. Bravo Vermaak, ahli pembuat kue yang sangat terkenal pada zaman itu, yang selalu menjual kuenya dengan sertifikat keaslian. Sementara itu, Guillaume Bastide de Courset, yang pada zamannya dikenal menjual pakaian dalam wanita, menggelar barang jualannya di pasar malam itu. Dari badut hingga tukang obat meramaikan pasar malam.
Semua keramaian itu memang diset untuk membangun suasana seperti yang terjadi di Amsterdam. Acara itu pun dibuat sebagai temu kangen, nostalgia ketika mereka masih berada di negeri Belanda. Puncak pesta yang sangat meriah di Sociëteit die Harmonie itu adalah pada saat ulang tahun 250 tahun kota Batavia. Segala keperluan didatangkan khusus dari Belanda dan dipersiapkan selama berbulan-bulan. Mereka membuat lukisan-lukisan yang indah, kemudian menata ruangan dengan barang-barang mewah. Hingga hadir lukisan Gubernur Jenderal Anthony van Diemen yang bergandengan tangan dengan Shakespeare. Meskipun suasana Sociëteit die Harmonie dianggap anggun dan berkelas, tapi tidak jarang juga terjadi keonaran atau keributan akibat minuman keras yang diminum oleh para anggotanya. Sayangnya, gedung yang begitu indah dibongkar oleh pemerintah Indonesia, sehingga kita tidak bisa lagi menikmati gedung-gedung bersejarah yang indah tersebut. Ini juga merupakan salah satu pelajaran besar, bahwa pemerintah seharusnya melindungi cagar budaya. Ada pemikiran pada saat itu untuk menghilangkan sejarah kelam pemerintahan kolonial yang membuat trauma bangsa ini. Tapi pemikiran itu tidak tepat, karena justru seharusnya kita melindungi atau merawat sejarah, karena itu adalah sebuah perjalanan panjang bangsa ini yang harus kita apresiasi dan kita lindungi. Jangan pernah melupakan sejarah, karena dengan melindungi masa lalu menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di kisah yang lain.